Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Welcome to church everyone. Selamat datang semua. Shalom ya. So hari ini hari yang sangat luar biasa ya. Lagi 2 hari ialah hari apa? Hari Malaysia Day ya. Malaysia Day ialah September 16 ya. So saya percaya setiap kita tahu September 16 apa artinya, iaitu gabungan antara Sabah, Sarawak, bahkan dulu Singapura juga dan Malaysia sebagai satu federasi. Apakah Anda tahu apa tanggal di mana setiap anggota itu mendapat merdeka? Malaya ya, bahagian Malaya kita sangat tahu 31 Ogos 1957. Bagaimana Sabah? Sama juga sebenarnya ya, tapi pada tahun yang berbeda. 31 Ogos 1963. Bagaimana Sarawak ya? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri ya pada 22 Juli 1963. Dan lagi satu anggota yaitu Singapura ya, dia mencapai pemerintahan sendiri dengan lebih awal 3 Juli 1959. Kalau Anda melihat tentang sejarah, saya belum masuk ke dalam topik ya. Kalau kita melihat sejarah ya, sebenarnya waktu di mana kita mau membentukkan Malaysia, ada sangat banyak tantangan, bahkan tantangan dari negara-negara lain ya, termasuk dari Filipina, dari Indonesia dan sebagainya. Ada sejarah Anda bisa pelajari. Bahkan antara setiap anggota ada banyak perbedaan. Tapi akhirnya mereka bisa membentuk satu federasi ya, dengan 4 anggota, yaitu Malaya, Sabah Sarawak dan Singapura pada waktu itu ya, kerana ada satu understanding ya, ada satu pemahaman ya, di mana mereka mau membangun satu negara yang kuat ya. Tapi pada akhirnya, kalau Anda lihat sejarah, ialah Singapura keluar dari federasi pada 9 Ogos 2 tahun selepas itu ya, 1965. So mengapa Singapura bisa keluar dari itu? Ada banyak hal ya terjadi. Ada banyak politik, ada banyak bahagian di mana saya percaya Anda, kalau Anda memang cinta negara Anda akan pelajari. Not easy untuk membentuk satu negara ya dari beberapa anggota. So di sini saya berharap Anda juga belajar di mana bagaimana Malaysia dibentuk dan bagaimana setiap kita juga dipanggil untuk kerukunan ya dalam kepelbagaian ya. Ya. Bahasa Inggris katakan unity in diversity ya. So petang ini kita akan fokus kepada kerukunan, yaitu unity ya. Setiap kita ada banyak perbedaan dari latar belakang, dari pelajaran, dari rumah tangga dan sebagainya, dari cara kita memikirkan sesuatu ya. Very different ya. Oleh itu sangat penting di mana kita menjaga kerukunan ya. Bukan setakat dalam gereja, tapi dalam keluarga, dalam tempat anak kuliah dan sebagainya, dalam tempat pekerjaan. So kerana itu akan impact masa depan setiap kita. Ya. Dan ada kala ya kita mengambil persoalan ya, kita harus refleksi apa artinya, apa yang menyebabkan itu. So di sini kita hari ini satu topik yang sangat sederhana tapi kerukunan ya, kerukunan. Next. Disunity yaitu perpecahan ya, artinya konflik yang mendatangkan konflik ya. Ya, konflik akan mendatangkan
disunity, iaitu perpecahan. So itu sangat penting untuk setiap kita untuk berjaga-jaga. Next, firman berkata bahawa jangan ada perpecahan, ya. Di 1 Korintus 1 ayat 10, mari kita baca 2-3. Tetapi aku menasihat kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tanya jiran kamu, apakah senang erat bersatu, ya? Senang tak? Ya, teman atau suami isteri atau sesiapa pun, ya. Senangkah kita sehati sepikir? Itu sangat perlu satu perjuangan sebenarnya. Di sini bahasa Inggris katakan not to speak into opposing group. Maksud karena latar belakang kita bisa membawa apa yang di dunia ini ke dalam gereja, di mana kita membangun politik. Ini camp A, camp B, camp C dan sebagainya. Ini dan tanpa kita sadar sebenarnya Tuhan waktu kita membangun camp-camp tertentu, kalau camp itu hanya untuk membangun sesama is okay. Tapi ada kala kita camp kerana camp mungkin contohnya camp bagian department worship, camp misi, camp usher dan sebagainya. Ataupun dari sebagian ada membangun camp dan bagian suku, bangsa, sebagainya. Dan ini akan membawa perpecahan. Ya, so Tuhan mengingatkan setiap kita, ya, kita harus menjaga, ya, yaitu bisa menerima teman kita, ya, supaya kita bisa bersatu, ya, kita bisa rukun, ya. So ini sangat penting untuk setiap kita, bagaimana kita menjaga kerukunan. Pertama ialah jangan ada perpecahan. Kedua, next. Jangan cepat. Ya, apa ini? Berdoa, ya. So ini berdoa. Bahkan ini fokus kepada bahagian pribadi, ya. Berdoa. Mengapa ada perpecahan sebenarnya? Ada kala kita kurang doa, kalau waktu kita berdoa kita sedang apa? Siapa tahu? Waktu kita berdoa kita sedang berbicara dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus. So kalau kita membangun hidup kita banyak berdoa, kita akan banyak berbincang dengan Roh Kudus. Dan kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, kita tak akan banyak cakap, kan? Ya. So itu sebenarnya kalau kita next. Berdoa itu sangat penting. Itu membawa kita fokus kepada Tuhan. So di sini firman kita baca sedikit, ya. Saya baca saja, ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 menyatakan, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Wow. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan, ya. So waktu kita berdoa, goyangkan tempat itu. Apa artinya? Ada goncangan, ini bukan gempa bumi, ya. Ini Tuhan sedang menggoncang kita. Tuhan hadir. Tuhan menjamah kita. Dan kerana kita banyak berdoa, Anda akan dipimpin untuk memberitakan Injil. Kan? Kalau Anda banyak berdoa, Anda akan memberitakan Injil. Anda tak akan cakap gosip atau katakan orang salah. Kan ini ada kalau kita memahami sering sesuatu terjadi kerana kita banyak bercakap dan sebenarnya kita juga kurang berdoa, ya. So mari kita menjaga itu, ya. So waktu kita berdoa ada kuasa Tuhan nyatakan, dan Tuhan akan mengubah pemikiran kita supaya kita fokus untuk kerajaan Allah, untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan dan sebagainya. Nah, bayangkanlah kalau Anda banyak waktu untuk kerajaan Allah, apakah Anda ada waktu untuk bincang hal pribadi tentang orang lain? Anda tak akan menjelekkan orang, ya. So saya harap Anda bisa menangkap supaya Anda sebenarnya itu bukan setakat untuk bagian gereja, tapi untuk hidup Anda. Di tempat Anda belajar, di tempat Anda bekerja, adakah kita supervisor saya sangat kejam contohnya dan sebagainya. Wah, ini orang sangat tidak baik, ya. Dia
ada lelaki lain, perempuan lain, apa-apalah ya, tak tahu lah. Ada kala kita terlalu banyak berbincang tanpa sadar. Kalau anda sadar ya, waktu kita menghakimi, sebenarnya anda akan dituntut dengan standard yang sama. So siapa mau dituntut dengan standard yang sama? Ya. So di sini untuk setiap kita, mari kita fokus kepada yang ilahi, yaitu berdoa. Ya, berdoa. Artinya kita fokus kepada Tuhan. Seterusnya, adapun kumpulan orang itu telah percaya, mereka sehati sejiwa ya. Tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya ada miliknya, tapi segala sesuatu ada kepunyaan mereka bersama. So sebenarnya waktu kita banyak berdoa, kita akan tahu bahwa kita rela sharing, kita rela memberi ya. Kita tidak akan menuntut bahwa ini uang saya, ini kekayaan saya, ini hasil saya, penghasilan saya dan sebagainya. Ayat 30 dikatakan, dengan kuasa yang besar Rasul memberikan kesaksian, yaitu memberitakan Injil, ya, memberi kesaksian pribadi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. So di sini, apakah anda mau mengalami kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah? Yes. Siapa mau? Angkat tangan. Amin. Banyak orang mau sebenarnya percaya. Tapi kita lihat subtopik, yaitu supaya anda tetap melekat dengan Tuhan, kerukunan, unity, anda perlu berdoa, banyak melekat, banyak memberi waktu kepada Tuhan. Ya, ini sesuatu yang sangat penting ya. Ya, so ini akan membawa kita kepada masa depan yang lebih baik sebenarnya. Ya, so jaga kerukunan. Pertama yaitu di mana kita menjauhkan perpecahan. Kedua, kita fokus kepada doa. Dan ketiga, next, bagaimana kita menjaga kerukunan. Jangan slowly. Ya, apa yang ini yang kita lihat? For they all seek after their own interest, not those of Christ. Di mana kita mau apa? Membesarkan diri. Ya, ada kala kita mau, saya sangat penting. Ya, saya sangat, tanpa saya kamu tak bisa lakukan apa. Apakah dalam pelayanan, apakah dalam pekerjaan sebagainya. Ada kala kita bisa sangat sombong. Sebenarnya ini ciri sombong ya. Ya, so mereka hanya menjaga dia kepentingan diri. Next. Tidak mencari kepentingan sendiri. So ini sangat penting untuk setiap kita, ya. So mari kita baca bersama 2-3. Jadi, kerana dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Okey, stop sekejap ya. Di dalam Yesus ada nasihat. Tuhan akan memberi nasihat, akan memberi pimpinan, ada penghiburan, ya. You'll be lifted up, ya. Ada persekutuan Roh Kudus, ada kasih. Anda akan penuh dengan kasih yang dari Tuhan. Kalau anda kurang kasih ataupun anda seperti ditolak, anda bisa mencari Tuhan. Anda akan mendapat belas kasih dari Tuhan di dalam Kristus. Oleh itu sangat penting kita mencari Tuhan. Ya. Di sini next, kerana itu sempurnakan sukacita. Okay, sebelum ayat 2. Kerana itu sempurnakan sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Next. Dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. So di sini, waktu kita mencari pujian dari dunia atau dari sesiapa pun sebenarnya, ya sia-sia. Ini menyatakan bahawa kalau itu terjadi, maksud bahawa anda tidak meninggikan Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan mau apa? Tuhan mau kita tetap apa? Ada kerendahan hati, ya. Mari kita menjaga kerendahan hati, ya. Ciri di mana anda menunjukkan bahwa anda rendah hati ialah anda anggap orang lain lebih penting. Anda anggap orang lain, anda lebih mengutamakan orang lain. Artinya, ya. So ini salah satu di mana mengapa ada kala kerukunan tidak terpelihara, kerana kita terlalu mementingkan diri sendiri. Ya, kita lebih penting. Aku harus dihormati, contohnya.
Kalau kita tidak dihormati, ya seperti ya kurang, sudah sedikit kurang ya. Tapi Tuhan mahu kita kerendahan hati ya, humility ya. Itu sangat penting untuk setiap kita. Sebenarnya saya percaya kita sangat tahu ya. Tapi apakah kita lakukan itu hal yang lain sebenarnya ya. Kita bisa sangat tahu tentang firman, tapi mari kita belajar untuk tidak mencari kepentingan sendiri ya. Next, we want to call and pray. Ini berbicara tentang, tadi kita berbicara tentang berdoa ya, berdoa secara pribadi. Tapi ini berbicara tentang berdoa bersama ya. In one accord, dan satu hati, satu jiwa kita berdoa bersama. Next, firman sangat sederhana. Saya percaya anda sudah pernah membacanya. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di syurga. Sebab di dalam 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sini aku ada di tengah-tengah mereka. Ini sebenarnya berbicara tentang kuasa di mana kita sepakat. Di sini sangat jelas sepakat apabila jika 2 orang sepakat meminta apapun. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Permintaan mereka akan dijawab. Dijawab Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Mungkin bukan terusnya dengan cepat, tapi Tuhan campur tangan. Waktu Daniel berdoa, Tuhan sudah dengar dan Tuhan utus malaikat untuk menolong dia. Tapi dia ditantang oleh kuasa-kuasa jahat dan harus tunggu 21 hari, di mana malaikat yang diutus Tuhan datang kepada dia dan berbicara dengan dia. So di sini waktu 2 orang meminta apapun, oleh itu sangat penting. Ada kala kita perlu berdoa sendiri ya, tapi ada kala kita harus berdoa bersama. Mengapa itu permohonan doa anda dijawab? Mengapa? Ada di ayat 20. Sebab aku ada di tengah-tengah kamu. Why? Kalau saya berdoa sendiri, apakah Tuhan tak ada? Kita ada kala banyak pertanyaan yang ada kala saya juga tak bisa jawab. Tapi di sini dijelaskan di dalam firman juga, kalau kita berdoa, Tuhan mendengar. Ya, Tuhan mendengar. Ada kala kita berdoa, kita tidak hidup benar, ya mungkin Tuhan tidak mendengar. So kita harus perhatikan itu. Tapi di sini Tuhan kata ya, apabila 2 orang berdoa, aku ada di tengah-tengah mereka dan aku akan menjawab doamu. Ya, so ini sangat penting untuk setiap kita permintaan doa ya, di mana kita doa sepakat ada kuasanya. So mari kita bangun yang sehingga anda bisa mencari pasangan doa anda sendiri ya, bangun doa bersama. So di sini Tuhan pasti sudah, sebenarnya Tuhan menjawab, tapi ada kala Tuhan perlu waktunya. Belum ya, kita bisa banyak hal ya. Dalam hidup ini ada banyak pergumulan. Ada pergumulan ekonomi, ada pergumulan hubungan dan sebagainya. Ada pergumulan pelajaran dan sebagainya. Sepertinya Tuhan tidak jawab, tapi percayalah, firman kata apabila 2 orang meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan. Sebab aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan pasti menjawab. Kalau anda mau cepat, contohnya ya, yang bekerja, anda mau promosi ya, lebih cepat dipromosikan. Apa yang anda buat? Bos, kamu handsome. Bos, kamu cantik. Bos, boleh, ini sebenarnya salah satu cara ya. Tapi sebenarnya lebih baik, bukankah alangkah baik anda menunjukkan bahwa anda setia dalam pekerjaan anda. Anda kerja dengan lebih waktu. Anda kerja more. Anda belajar lebih banyak. Karena promosi bukan untuk orang yang biasa-biasa.
Kan? Promosi bukan untuk orang biasa-biasa, tapi promosi untuk orang yang serius. Orang serius. Ya. Terus di sini ada mau doa banyak dijawab, cepat dijawab. Caranya ialah banyak berdoa. Sederhana sebenarnya. Sederhana, banyak berdoa. So, tanya jiranmu, banyak berdoa ya. Banyak berdoa ya supaya Tuhan jawab. Cepat jawab, bukan Tuhan pasti jawab, tapi cepat jawab. Ya. Bagi tahu teman, dorong dia. Ya. Ya, mari kita banyak ya. Ada kala bukan Tuhan tidak campur tangan. Kan setiap hal ya. Waktu kita berdoa, kalau kita memang jauh dari Tuhan ya, kita berdoa, Tuhan bisa membawa kita balik. Kalau kita melakukan yang jahat, Tuhan bisa menyingkapkan kepada kita, ini jahat. Kalau kita berdoa, Tuhan akan pimpin hidup kita, membawa kita balik. Kalau kita rindu ya. So ini sesuatu untuk kita berdoa bersama ya. Itu akan menjaga kerukunan. So kalau Anda dan saya banyak berdoa, tak banyak cakap. Sebenarnya biasanya perselisihan ya, atau hubungan yang pecah dan sebagainya. Karena apa? Banyak omong, banyak cakap. Itu sebab kalau orang tak cakap, contohnya kalau orang marah Anda diam. Ya, dia boleh marah. Dia boleh marah 15 minit. Dia boleh marah 30 minit. Dia boleh marah 3 jam kah? Tak boleh. Lepas tu sudahlah. Karena biasa emosi sudah diluahkan, akan relax. Tak ada hal, sudah tak ada hal. So sama juga kalau Anda banyak berdoa, saya percaya Anda tak membalaskan, dan ya itu akan diselesaikan oleh Tuhan ya. Karena kita harus tahu bahwa siapa Anda di dalam Tuhan. Anda ialah Kristian, pengikut Kristus. Anda adalah biji mata Tuhan, the apple of God's eye ya. Anda biji mata Tuhan. Dan kalau Anda dianiaya, dia adalah Bapa. Ingat, dia adalah Bapa. Kalau Anda dianiaya, apakah Bapa Anda membiarkan orang lain terus menekan Anda? Apakah Bapa yang akan lakukan begitu, membiarkan begitu? Tak akan. Dia akan membela. Ada kala bukan seterusnya, tapi pada waktunya Tuhan akan membela. Oleh itu, sangat penting. Mengapa ada kala ada perpecahan? Karena kita tidak percaya. Mungkin kita tidak cukup doa. Ya. So untuk sedikit pelajaran untuk setiap kita ya. So doa sepakat akan menjaga kerukunan. Next, effort ya. Ini berbicara tentang usaha ya. Berusaha ya. Next, bersukacitalah ya, dan berusaha. Sangat penting kita berusaha. Bersukacita ialah kerana apapun yang kita lewati, kalau kita bersukacita, kita tak akan stres. Kalau sukacita adalah ubat untuk kita, kita tetap bersukacita apapun ya. Dan kita harus berusaha. Okey, kita baca satu firman selepas tu. Next firman ya. Okey, mari kita baca 2-3. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terima segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai Anda. So di sini ada beberapa poin ya. Ya, bahasa Inggeris kata cheer up ya. Tuhan mahu mendorong kita. Aim at perfection ya. Ya, agree with one another and live in peace. So that the God of peace, God of love be with you. So di sini satu bahagian kita sudah tahu bahagian sukacita ya. Kita harus menjaga sukacita apapun badai ya. Persoalan hidup tadi kita menyembah bersama. Persoalan hidup ada kala
tak ada jawapan. Seperti tak ada jawapan, ya. Karena kita manusia, bah. Mengapa ada kala kita memang tak tahu jawapan. Supaya Tuhan mengajar kita bahawa bergantung kepada Tuhan. That's the point. Kalau anda serba tahu, seperti Adam dan Hawa dulu nenek moyang kita, mau serba tahu semua, ya. Kalau anda sudah serba tahu, apakah anda tetap tunduk kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan? Siapa kata saya tetap, angkat tangan. Kalau anda sudah serba tahu, anda tahu, oh saya tahu, ya. Anda terus bertindak, anda tak akan bergantung kepada Tuhan. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, artinya kita tak akan menerima kuasa yang dari Tuhan. Sebenarnya banyak favor, banyak kasih karunia yang dari Tuhan. Ya, kalau kita guna cara sendiri. Oleh itu, Tuhan katakan, usahakanlah, yaitu Tuhan mahu setiap kita bertumbuh dalam Kristus. Usaha. Anda harus mengusahakan. Anda harus mau bertumbuh. Ya, ya. Supaya di sini firman katakan, sehati, ya, sehati pikirlah kamu hidup dalam damai sejahtera. Peace, ya. Maksud berdamai dengan sesiapa pun, ya. Menjaga kerukunan. Maka Allah sumber kasih. Dia sumber kasih, love, dan damai sejahtera, peace, shalom menyertai anda. So di sini satu bagian, ya, Tuhan juga mengajar kita apa? Memang ada kala kita akan ditantang. Wah, ya, kalau kita dinyatakan kesalahan yang bukan dari kita, biasa kita akan apa? Marah. Amarah ada kata bukan marah saja, marah sekejap, amarah, dendam, tidak mau mengampuni, ya. Itu biasa sebenarnya. Tapi firman kata bahawa akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Pertama, be joyful. Kedua, usahakanlah dirimu. Anda harus berusaha. Seperti sangat senang, ya, kalau kita membaca, wah, bersukacitalah. Saya tahu, saya percaya kamu suka tahu. Anda tahu, usaha pergi sekolah kita, Anda tahu, bersukacita, sangat senang. Can be done. Usahakanlah. Ya, saya tahu. Apa yang harus saya usahakan? Saya usahakan. Tapi, apakah Anda melakukan itu? Mengusahakan, berbicara tentang apa? Anda mau tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Mau bertumbuh. Kalau banyak yang kita tidak tahu kalau kita jujur, ya. Okey, balik kepada firman yang pertama, ya. Supaya anda sempurna, ya. So di sini firman katakan, kerana itu harus kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di syurga ada sempurna. Wah, berat bagi tahu teman jiran, berat ini. Sempurna, wah, harus sempurna, ya. Oleh itu, jadi anak Tuhan, memang ada kelebihan, banyak kasih karunia. Tapi Tuhan juga, firman apa yang diucapkan Tuhan, katakan, sempurnalah. Anda harus sempurna. Orang di luar tidak sempurna, is okay. Bahkan temanmu, ya, yang Kristen tidak sempurna, is okay. Tapi Anda harus sempurna. Kalau Anda memang murid dia. Kristen ialah mengikut Kristus, ya. Anda murid dia, kecuali Anda tak mau, ya. Kalau Anda tidak bukan murid Tuhan Yesus, Anda pergi ke mana? Hah? Wah, panas itu tempat, sangat panas. Saya harap kita semua jangan pergi sana lah. Pergi ke syurga lebih ya. Pergi ke syurga, ya. So mari kita belajar untuk menjadi sempurna, ya. Ya, apapun yang mungkin kita bersalah, datang kepada Tuhan, minta ampun, ya, dan pulihkan itu, ya, pulihkan keadaan itu, ya. Next, ini satu bagian bagaimana kita terus menjaga kerukunan, ya, memeluk. Ini berbicara tentang apa? Cinta dan kasih. Hah? Cinta dan kasih. Ya, saling menerima, saling mengampuni. Next, sabar dan ampunilah. Bagi kita jiranmu, sabarlah, ampunilah.
Sabar dah. Sabar dengan saya. Bagi tahu jiranmu, sabar dengan saya ya. Sabar dengan saya. Bukan senang ya, sabar dengan saya ya. Ya, memang ya, kita harus sabar ya. So, waktu kita berjalan dengan Tuhan bertahun-tahun, berpuluh tahun ya, Anda akan memahami bahawa firman sangat jelas mengapa dia tak lakukan. Bersukacita, mengapa dia tidak sukacita? Mengapa dia tetap down? Mengapa dia selalu mencari kesalahan saya? Contohnya, ya ada orang begitu ya kan dalam dunia ini kan. Ya, bukan setakat di luar, tapi maksud kalau sesama anak Tuhan ada kala ya kita bisa bertemu dengan orang begitu di mana kalau waktu kita bertemu dengan orang seperti itu, apa yang terjadi dengan respon Anda? Anda give up kepada Tuhan Yesus? Tuhan tidak adil. Memang tidak adil ya. Kalau kita lihat memang tidak adil. Next, kita bukan jangan next ya. Tadi kita melihat firman yang tadi itu ya. Matius 5:48 katakan, harus kamu sempurna. Harus sempurna. So di sini mari kita saling mengampuni. Okay. So next Kolose pasal 3 ya. Belum lagi. Ya. So mari kita baca bersama supaya kita membangun iman. Waktu kita membaca, percayalah iman kita akan bangkit juga. 2, 3. Sabarlah kamu seorang setiap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semua itu, kenalah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, so di sini sangat jelas firman kata sabar. Harus sabar. Sabar, orang sabar harus sabar. Sabar, harus sabar, banyak sabar. Dan bagaimana kita harus bisa sabar? Anda perlu kuasa Tuhan, kan? Tanpa kuasa Tuhan Anda tak bisa sabar. Sedikit diejek, Anda tampar dia. Dia sabar ini. Bahkan yang berpacaran, wah, diejek. Kita sangat cepat reaksi. Tapi di sini firman katakan sabarlah terhadap yang lain ya. Ampunilah seorang lain ya. Bahkan di sini katakan apabila seseorang menaruh dendam. Wah. Orang berdendam tanpa sebab ya. Saya tak melakukan yang jahat di belakang dia dendam. Pernah terjadi? Pernah. Siapa kata pernah terjadi? Angkat tangan. Ada. Biasalah. Kalau kita nggak usah lama. Waktu Anda sudah berapa tahun dilahirkan, ya, Anda akan berdepan dengan dunia yang memang haleluya. So oleh itu, bagaimana kita menjaga? Kita perlu kuasa Roh Kudus. Bukan kuasa Anda dan saya. Kita bisa sangat ya. Tuhan memberi kita apa? Karunia yang berbeda ya, memang. Tapi kalau kita memberi kekuatan kita untuk mengampuni atau menerima atau untuk sabar kepada orang lain, memang tidak gampang. Karena memang kekuatan kita memang terbatas. Kan? Kekuatan kita terbatas. Ini kenyataan. Kekuatan kita terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas mengampuni. Ya, mengampuni ya. So di sini Tuhan menekankan bahwa kenalah kasih. So mengapa ada perpecahan ya? Karena ada kerukunan dicapai karena kurang kasih. Kasih itu akan mengikat, mempersatukan kita dan menyempurnakan ya, menyempurnakan setiap kita ya. Kita sama-sama belajar. Okay. Next. Wah, ini love one another. Wah, ini bagi tahu jian Anda, I love you. Hey, I love you maksud kasih apa ya? Saya lupa ya. Brotherly love ya.
Kalau bukan suami istri, brotherly love ya, brotherly love ya. I love you. Kan anak Tuhan. Love one another. Wow, ini ya, kerukunan akan dijaga waktu kita bisa saling mengasihi. Next ya, yaitu saling mengasihi ya. So di sini sangat jelas ya. Mungkin kita baca bersama 2, 3. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, jika kamu saling mengasihi. So orang lain ya, terutama orang belum kenal Tuhan, bahkan orang yang baru terima Tuhan Yesus, mereka akan tahu bagaimana mereka bisa menjadi anak Tuhan, yaitu tentang saling mengasihi, saling menerima. Ya, sesuatu yang Tuhan akan memproses kita. Mungkin Anda sudah sampai tahap tertentu, tapi lagi Tuhan akan memproses. Tuhan akan memproses. Tuhan mengizinkan. Tuhan izinkan ujian ya. Dan lepas Tuhan katanya, do you love me? Ya. Do you love me? Ya, dia panggil namamu. Do you love me? You still love me? Saling mengasihi. Ya, setiap kita harus ya. Ya, saya juga banyak harus belajar ya tentang itu. Saling menerima, mengasihi dan sebagainya. Ya, karena akhirnya kalau kita memahami tuntutan Tuhan ialah ya, waktu kita menuntut sesuatu standar yang tinggi, Tuhan akan menuntut juga ya. So itu sesuatu yang kita harus pahami, tuntutan Tuhan. Dan oleh itu, kalau Anda tidak mau dituntut tinggi, jangan jadi hakim. Dimanapun, bukan sekat di gereja, tapi dimanapun. Jangan terlalu senang menghakimi, karena setiap orang dalam perjalanan iman yang berbeda. Mungkin dia sudah 20 tahun, 30 tahun menerima Tuhan, tapi dia bisa kelemahan bagian itu. So waktu itu, oleh itu, waktu Anda sadar tentang itu, kita akan jadi Kristen bukan bagian Anda untuk mengubah orang. Anda harus pahami. Senang mengubah orang? Ya, tanya jiran. Senang mengubah orang? Kamu coba mengubah saya. Ya. Gura-gura ya. Tak senang. Suami istri juga tak senang. Bahkan pacaran, bahkan temannya. Quite impossible ya. Quite impossible ya. Kalau Anda sadar ya, memang impossible. Dan mereka pribadi yang bisa mengubah kita ialah Roh Kudus. Amin. Yes. Waktu kita memang, dan ada kala Tuhan akan mengizinkan memproses kita di mana Tuhan akan mengizinkan. Kalau Tuhan ingat bahwa bagian itu harus diproses, harus pas, Tuhan bisa menggunakan banyak cara. Tuhan bisa menggunakan kuliah Anda untuk proses Anda. Tuhan bisa menggunakan pekerjaan untuk proses Anda. Tuhan bisa menggunakan hubungan untuk proses Anda. Tuhan bisa menggunakan hubungan ekonomi untuk proses Anda. Kalau Anda belum pas, kalau Tuhan ingat bahwa itu harus. Ada kala Tuhan mengizinkan Anda ikut diri sendiri. Bukan Tuhan mau, tapi karena kita yang pilih. Kita yang pilih, ya. Tapi ada kala Tuhan ada juga, kita harus sadar bahwa Tuhan berdaulat. Ada kala dia ada timetable sendiri, ya. Maksud dia ada waktu sendiri di mana dia harus mengerjakan itu. Contoh dia mungkin, ya, Anda bisa contohnya, karena memang kenyataannya ada kala Tuhan panggil seseorang, memang Tuhan mau dia. Dan Tuhan akan proses keras. Kalau dia lebih apa? Memberontak, tantangan dari Tuhan lebih kuat. So lebih baik akhirnya
akhirnya dia akan apa? Rendahkan dirinya dan ya bos. Yes boss. Ya, ada kala kita lihat emoji. Yes boss. Kenapa? No choice. Bayangkan ya. Kalau tak ada uang masih okey. Tak ada, no choice. Ini life and death ya. Ini berbicara tentang hidup atau mati. No choice. Yes boss. Yes. Siap. Ya, siap ikut kamu, bos. So jangan sampai di mana Tuhan proses Anda sampai itu. So oleh itu mari kita belajar ya supaya kita menjadi murid yang sejati ya, saling mengasihi ya. So kerukunan ya bisa dijaga. Next, berapa poin ya? Kerukunan terpelihara waktu kita tak ada perpecahan ya, tak ada perpecahan ya. Kita banyak berdoa. Kalau kita banyak berdoa, berarti kita tak ada waktu untuk berbicara, mengomongin kesalahan orang lain atau menjelekkan orang lain. Kalau kita menghargai kerukunan, kita tak akan mencari kepentingan diri. Atau kita tidak sombong. Ya, aku lebih penting. Ya. Kalau Anda banyak berdoa sepakat, saya percaya tak ada perpecahan. Kerukunan akan terpelihara ya. Nah Tuhan ingatkan kita juga ya, bagaimana kita bisa rukun? Bersukacitalah. Sukacita orang menjelekkan anda tanpa Anda. Wow. Bersukacitalah. Bisa? Anda jawab. Dan usahakan, harus pelajari dan usaha. Kita harus mengerti tentang kelemahan diri sendiri ya. Karena ada kerukunan nanti Anda lihat apa yang terjadi. Anda harus berusaha memperjuangkan ya. Memperjuangkan supaya Anda lebih cepat maju ke depan ya. Ini seperti ya, contohnya hidup kita ialah satu sungai ya. Kalau sungai itu diblok ya, bagaimana? Air tak bisa melewati. Dan air akan lebih deras kan? Akan lebih kuat. Sampai satu tahap di mana batu itu atau apa tantangan itu dipecahkan. Ini Anda akan rasa itu bisa sangat sakit. Ya, kalau Tuhan mengizinkan proses itu. So mari kita terus bertumbuh ya. Ya, sabar, cepat mengampuni ya. Sabar, harus sabar ya. Sabar. Orang sabar harus sabar. Tapi orang bukan sabar harus sabar juga. Bukan orang sabar saja ya. Harus sabar. Ya, ampuni ya. Dan saling mengasihi. Oke, next. Kita sudah sangat tahu tentang firman itu ya. Mazmur 133. Waktu ada kerukunan apa yang terjadi? Mari kita baca. Sesungguh ya, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun ya. So when brother and sister live together in harmony ya, in unity ya. Sangat baik ya. Saya percaya kalau ada kerukunan di mana ya, bukan setakat di gereja tapi dimanapun ya, di tempat kerja, di tempat kuliah, di rumah tangga dan sebagainya, ada kerukunan ya. Anda mau pergi, Anda mau balik ke rumah, Anda mau pergi ke tempat kerja, kan ada kerukunan, tak ada perpecahan, ada kerukunan, ada unity. Next, mari kita baca 2-3. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah. So Harun ialah ya, mengambil jabatan imam. So urapan ya minyak itu datang kepada Harun dan ke leher jubahnya. Ya, pengurapan ya, yang dari Tuhan ya. So ada kerukunan, Tuhan akan mengurapi. Ada akan menerima banyak sebenarnya. Next. Akhirnya kita baca pesan 2-3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. So this is where
that is where the Lord promised the blessing of eternal life. The blessing, bukan setakat eternal life, tapi a blessing. So di sini kalau kita melihat, ya, kalau ada kerukunan, itulah urapan seperti seperti embun ya, urapan ya, pengurapan embun Gunung Hermon turun ke atas Gunung Sion. Di sana Tuhan memerintahkan berkat. Maksud Tuhan memberi berkat yang kekal, bahkan berterusan, continuous. Bahkan Anda hidup dalam kelimpahan. Wow. So ada kerukunan, ada itu ya. Berkat-berkat, okay. Pilihan Anda mau satu kali berkat atau berkat yang berterusan. Siapa mau satu kali berkat? Angkat tangan. Wah, 1 juta, satu kali 1 juta. Ada siapa mau berkat yang berterusan? Angkat tangan. Mau berkat yang berterusan. Sebenarnya kalau kita memahami hidup ini, Anda bisa dapat satu kali berkat yang sangat besar. Tapi kalau Anda tidak bisa menerima berkat yang berterusan, wah, biasa hidup orang itu tak terlalu banyak tantangan dalam hidup dia. Biasa. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita sepatutnya menerima berkat yang berterusan. Kita sepatutnya yang Tuhan mau kepada kita sebenarnya, hati Tuhan, supaya Anda menerimanya continuous ya, berterusan, berkat yang kekal, kehidupan untuk selamanya, bahkan keselamatan hidup kekal, eternal life, abundant life ya. So ini yang Tuhan janjikan untuk setiap kita, menerima berkat yang berterusan, bahkan hidup kekal. So ingat. So kalau Tuhan kata, kalau kerukunan ada berkat yang berterusan dan hidup kekal, apa artinya kalau tidak ada kerukunan? Apa yang terjadi? Berlainan, perbedaan ya, opposite. Tak ada berkat yang kekal. Kalau tak ada kerukunan, tak ada berkat yang kekal, dan tak ada hidup kekal. Wah. So mari kita belajar sebenarnya. Saya juga belajar ya, baru saya sadar sedikit ya. Berkat kekal, berkat berterusan, of course hidup kekal kita mau. Tapi kalau kita memahami keseluruhan, kerukunan akan menjaga itu. Tapi kalau tidak kerukunan, memang opposite lah yang anda terima. So mari kita sadar bahwa Tuhan mau kita belajar rukun. Dimanapun, bukan setakat di gereja, tapi dimanapun, di tempat kerja, ya. Dan kerana kita sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk menjadi apa? Pelaku firman, ya, menjadi sempurna. Wah. Dan bagian sempurna itu, Anda tak akan bisa melakukan dengan diri sendiri. Anda harus bergantung kepada Tuhan. Kuasa Tuhan yang akan memampukan, ya. Kuasa Tuhan akan memampukan. Oke, mari kita bangun, ya, kita berdoa bersama.